Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu surat yang menyebutkan salah satu sosok seorang wanita salihah yang menjadi panutan para wanita. Dialah salah satu pemimpin para wanita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah namanya Siti Maryam, yang akrab di lisan kita orang-orang Indonesia. Beliau adalah seorang wanita salihah yang dikisahkan cerita beliau di dalam Al-Quran, dan para ulama menamakan surat yang menyebutkan cerita beliau dengan surat Maryam. Siti Maryam alaihissalam, beliau di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang mulia. Bukan karena kecantikannya, bukan karena dia adalah dari keluarga yang terpandang, bukan dilihat dari hartanya, bukan, akan tetapi dilihat dari kesolehannya. Siti Maryam memiliki hati yang sangat bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan amal soleh yang dia buktikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wadkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah, bahwa Siti Maryam alaihissalam telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa beliau itu menjauh dari keluarganya, bukan karena masalah, akan tetapi karena ingin benar-benar khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita belajar bahwa barometer kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti barometer dan ukuran kita sebagai manusia. Bukan dilihat dari rasnya, dari nasabnya, dari kekayaannya, dari rupanya, tidak. Akan tetapi bagaimana hati kita kepada Allah, bagaimana amal soleh kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Siti Maryam, beliau adalah seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut Siti Maryam di dalam Al-Qur'an dengan penuh kemuliaan. Sebenarnya kita juga sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, memiliki peluang untuk kita mendapatkan sebutan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan menyebut nama kita ketika kita melakukan sesuatu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah aku, sebutlah namaku, maka niscaya aku akan menyebut namamu. Artinya kita berpeluang untuk disebut nama kita dengan penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi." Apabila hambaku menyebut namaku di dalam dirinya, maka aku akan menyebut namanya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairi minhu. Dan apabila hambaku menyebut namaku di satu kumpulan yang dia menyebut namaku dengan penuh kemuliaan, maka aku, kata Allah, akan menyebut namanya di perkumpulan yang lebih mulia. Diberikan keterangan bahwa yang dimaksud adalah disebutkan nama hamba yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tersebut di hadapan para malaikat dengan penuh kemuliaan. Makanya di sini kita belajar, dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, "Lan yazala lisanuka ratban bidzikrillah." Selalulah lisanmu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita bisa meniti jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Maryam juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam surat Maryam ini
ada hal yang sangat menarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata rahmat di dalam surat Maryam ini sebanyak 12 kali. Dan ini tidak disebutkan oleh Allah di dalam surat-surat yang lain. Artinya dengan jumlah sampai 12 kali disebutkan. Maka surat Maryam ini dikatakan memberikan kesan kepada kita tentang kebesaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Termasuk dalam hal ini kepada Siti Maryam alaihissalam, yang mana beliau yang giat ibadah kepada Allah, yang suci hatinya, ikhlas lillahi ta'ala, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini mengajarkan kepada kita, pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu ayat di dalam surat Maryam yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa hananan min ladunna, dan kasih sayang yang berasal dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kata hanan. Hanan ini merupakan kasih sayang yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Kata para ulama, Al-Hannan, Hannan itu adalah apa? Alladzi yuqbilu ala man a'rada an, yaitu seseorang yang mendekat kepada orang yang berpaling darinya. Itulah salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah persembahkan untuk kita. Allah selalu dekat dengan kita. Allah selalu datang kepada kita dengan rahmatnya. Akan tetapi banyak dari hamba-hamba Allah yang menjauh darinya. Tapi hal tersebut tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga kita semuanya bisa bahagia dan juga selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.